rasa terima kasih kepada Komisi Pemilihan Umum yang telah menyambut, membantu menyiapkan proses pendaftaran pagi ini sehingga berjalan dengan amat lancar. Sebuah awalan yang sangat baik yang menggambarkan kinerja profesional dari KPU kita sekarang ini. Dan kami percaya bahwa KPU akan melakukan proses verifikasi hingga nanti pelaksanaan juga dengan profesional, dan itu menjadi satu awalan terlaksananya pemilu yang aman, damai, tenang, teduh. Dan bagi semua kita yang terlibat dalam proses pemilu ini, kita jaga suasana persatuan, suasana kebersamaan. Kawan baik, saya bersama Bang Andi Ucok Sinulinga setelah beliau mendaftar di KPU menjadi tim ring 1 karena hadir di dalam. Gimana Bang Ucok? Akhirnya Amin daftar tanggal 19 Oktober kurang lebih jam 10 tadi. Jam 10.10 tepatnya pas pemberian tadi. 10.10. Kan Pas jam 10.10 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi akhirnya dijegal-jegal tuh nggak berhasil juga tuh. Akhirnya bisa daftar juga Bang Ucok. Nggak ini, nggak ngefek yang jegal-jegal itu. Kalau orang Sulawesi bilang beleng-beleng. Beleng-beleng, artinya apa itu ah. beleng-beleng tuh? Ya buktinya orang sudah digangguin gimana juga dia daftar aja kan. Iya, makanya Sudah daftar, nah ini kita tinggal tunggu lagi. Pasti ada lagi banyak gangguan lagi kan. Oke. Pulang kan gangguin beleng-beleng gitu aja bilang. Tadi kan bilangnya yang gangguin beleng-beleng. Makanya wajah Bang Oco bahagia sekali sebagai panglima perang di lapangan yang berargumentasi terus membela Anies. Ya, ini mematahkan semua prediksi pengamat yang dengan penuh sinis, pengamat tapi dengan penuh sinis bilang Anies nggak bisa daftar, Anies nggak bisa nyalon. Ini semua mematahkan tuh. Nah sekarang udah bisa malon, nanti Anies nggak bisa menang. Nanti kalau Anies menang nanti nggak tahu apa lagi tuh sentimennya. Jadi kita syukuri Anies Muhaimin sudah nyalon dan kita kembalikan kepada rakyat Indonesia. Sebagai pengamat harusnya pandai membaca situasi politik gitu. Jangan status pengamat politik tapi beleng-beleng. Gitu. Oke Bang Oco, terima kasih. Kawan baik, saya bersama dengan Mas Beni Pramula. Ini tokoh muda Muhammadiyah yang bikin relawan apa? MU Perubahan. MU Perubahan. Itu singkatannya MU itu apa? MU itu adalah milenial untuk perubahan. Ini digagas oleh Angkatan Muda Muhammadiyah, alumni Angkatan Muda Muhammadiyah. Oke, tadi habis nganter ke KPU ya? Tadi kita mengantar langsung calon presiden kita dan wakil presiden kita ke KPU untuk mendaftarkan menjadi peserta pemilihan presiden. Apa perasaannya sebagai
simpatisan dan pendukung Anies ini Ya, dari kalangan milenial? Ya, kami bergembira dan berbahagia sekali karena Anies dan Caimin ini adalah dua paket yang sangat lengkap. Keduanya mewakili nasionalis religius, keduanya adalah aktivis yang juga santri. Jadi kenapa tadi? Ya, karena 1 menit ya. Anies dan Caimin ini adalah mewakili dari kalangan aktivis yang juga santri, intelektual, dan juga berpengaruh di kancah internasional. Kita lihat bagaimana ketika Anies berpidato di forum-forum internasional, dia sangat membanggakan dan mengangkat harkat martabat bangsa Indonesia. Maka dia adalah calon presiden idola kaum milenial. Oke. Emang banyak pendukung milenial yang simpati ke Anies? Oh, banyak banget yang simpati terhadap Anies karena dia mewakili intelektual, dia gagasan, ide dan gagasannya itu mewakili keresahan-keresahan kaum intelektual, kaum aktivis, kaum santri. Dia mewakili nasionalis religius yang sangat pas dengan kondisi kebangsaan Indonesia. Oke, himbauan terakhir 5 detik. Ya, Apa terus? ayo generasi milenial, inilah saatnya untuk perubahan. Perubahan adalah keniscayaan, yang tidak pernah berubah adalah perubahan itu sendiri. Oke, terima kasih Ya, Mas Benny. makasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam menjernihkan dan menebar kebaikan untuk kawan baik semua. Kawan baik, akhirnya pasangan Anies Rashid Baswedan dan Abdul Muhaimin Iskandar, biasa disingkat Anies Caimin atau Amin, itu mendaftar ke KPU dengan diiringi oleh ribuan simpatisan, pendukung, dan kader partai pengusungnya. Nah, ini akhirnya menorehkan sejarah baru di dalam politik Indonesia, bahwa untuk Pilpres 2024 mendatang sudah ada 2 pasang yang mendaftar ya. Tadi sudah disebutkan Anies Caimin pada pukul kurang lebih jam berapa itu, 9-an gitu. Kemudian pasangan Ganjar Mahfud ya, jam 11 mulai acaranya. Nah, ini tinggal kita menunggu siapa dan kapan Prabowo bersama pasangannya itu mendaftar ke KPU. Tapi khusus melihat membludaknya masa ya, kebetulan kemarin saya meliput pendaftaran 2 pasang tersebut ya dari pagi ya, dengan berjalan kaki karena khawatir sulit parkir dan tidak bisa masuk sampai ke jantung KPU-nya ya. Itu saya berjalan dari Megaria kurang lebih 1,4-1,5 km sambil olahraga, dan mulai Taman Suropati itu saya tiba sekitar pukul 7:30 atau jam 7:15. Sekitar Taman Suropati aja sudah penuh masa pendukungnya Amin tersebut dari berbagai daerah. Setelah ditanya-tanya ya, dari mayoritas datang dari Jakarta ya, tapi juga ada yang memang sengaja mereka ingin datang sendiri-sendiri, maupun beberapa orang dari Bekasi bertemu dengan bapak-bapak, rombongan bapak-bapak ya usia antara 45 sampai 55 atau 60. Mereka datang sendiri, pakai kendaraan sendiri, ada yang pakai motor, ada yang pakai kereta katanya. Itu datang sendiri-sendiri, bahkan dari atribut-atribut yang dipakai itu seperti misalkan kardus ditulisin gitu, kardus dipotong kemudian dicat ya kan, dukung Amin gitu. Jadi itu fenomena yang luar biasa, dan kalau lihat itu bisnya itu hampir tidak ada yang parkir gitu. Itu artinya kalau bis tidak ada, kalau Pak JK bilang itu, Pak Yusuf Kala bilang kalau masa berkumpul cek bisnya banyak enggak. Kalau bisnya banyak berarti mobilisasi ya, mobilisasi
oleh para pihak ya yang berkepentingan. Nah kemarin Mas Anies dan Caimin itu yang dimobilisasi itu yang berjalan dari kantor-kantor partai, mulai dari PKS, kemudian PKB dan Nasdem, kemudian beberapa organ relawan memang, tetapi organ relawan ini uniknya juga nggak pakai bis ya, mereka kemungkinan besar itu ya datangnya itu dengan berpatungan pakai Grab, mungkin pakai kereta, pakai motor ya kan, mungkin juga ada mobil-mobil pribadi yang bisa mengangkut 7 sampai 8 orang misalkan. Nah itu yang terlihat. Jadi kalau dilihat dari drone yang diterbangkan oleh relawan humanis ya seperti diperlihatkan itu, jadi animonya sungguh luar biasa. Dan menariknya ketika Mas Anies menyampaikan pidato di Nasdem, Mas Anies itu agak tercekat suaranya, bergetar dan mungkin sedikit terharu bahwa akhirnya ia dan Caimin bisa mendaftar ke KPU dengan jadwal yang sudah diberitahukan ke KPU. Rasa haru dan apresiasi dan terima kasih Mas Anies itu mungkin bisa dipahami karena melihat perjalanan Mas Anies dan Caimin ini memang terjal dan berliku, begitu banyak ujian-ujian yang harus mereka lewati, begitu banyak penjagalan dari mulai izin yang dibatalkan sampai kemudian bagaimana karakter Mas Anies dibunuh ya, karakter assassination ya, kemudian narasi seolah-olah dia korupsi di Formula E, kemudian desakan kepada KPK untuk mentersangkakan Mas Anies. Pokoknya begitu banyak lah itu ujian-ujian terhadap Mas Anies. Belakangan ya Caimin juga diuji. Caimin juga termasuk yang di ban ya, dilarang tampil di acara musabaqah tilawatil Quran waktu di Kalimantan itu. Nah, tetapi nampaknya mereka memang sudah teruji berdasarkan pengalaman dan mental serta kesabarannya. Mereka tahu bahwa dunia politik itu memang dinamis, kadang-kadang keras seperti itu. Bahkan Caimin itu ya dipanggil setelah dideklarasikan itu langsung dipanggil oleh KPK di kasus di tahun 2012 itu. Jadi nampak sekali, setelah itu juga nampak sekali rezim itu tidak mengendorse Mas Anies dan Caimin gitu. Dan itu ditonton oleh jutaan pasang mata rakyat Indonesia, sehingga wajar kemudian rakyat Indonesia, masyarakat Indonesia itu memberikan simpati dan memberikan dukungan terus-menerus kepada Mas Anies. Jadi itu yang kemudian menarik. Tetapi ketika diwawancara di dalam acara Kick Kontroversi ya, Mas Anies ketika ditanya soal pencegahan dan lain sebagainya itu, ia menjawab singkat dan ia tidak ingin menengok ke belakang. Ia hanya akan menjadikan itu hikmah, pelajaran dan catatan untuk bergerak ke depan. Jadi itulah negarawan, itulah seorang pemimpin. Ia tidak boleh berkeluh kesah ya atas ujian-ujian, karena memimpin bangsa semajemuk ini itu memang memerlukan pemimpin yang jembar hatinya. Jadi harus lapang dadanya. Ya dikuyo-kuyo seperti itu ya dia harus tetap sabar, lapang, tawakal, dan itulah pemimpin yang sejati gitu. Jadi jawaban Mas Anies itu layak diapresiasi.
bahkan ketika Mas Anies ditanya soal survei dengan Caimin, ya Caimin dengan banyak jenaka juga ya tidak terlalu mempersoalkan, hanya saja itu menjadi pelecut ya, penyemangat, karena selalu beberapa lembaga survei itu menempatkan Mas Anies dan Caimin itu di posisi ketiga. Caimin nggak ngefek dukungannya terhadap Mas Anies dan lain sebagainya. Jadi ada pihak-pihak yang membangun narasi, ya, membangun opini negatif bahwa pasangan ini memang lemah dan tidak layak untuk didukung karena tidak mungkin menang. Kira-kira itu yang ingin dibangun. Tapi Mas Anies kali ini ketika menjawab soal survei, ya dia hanya tersenyum. Dia hanya memikirkan masa depan lembaga-lembaga survei gitu. Tetapi itu tadi ia menghormati ya hasil survei dari lembaga tersebut ya, karena mereka punya metode, punya cara tersendiri. Seperti juga disampaikan berkali-kali, itu menjadi pelecut semangat. Tetapi kata Mas Anies, hasil survei yang sesungguhnya itu di tanggal 14 Februari 2024 dalam bentuk sensus. Kalau sampel kan random dari 170 juta pemilih, ya lembaga survei itu biasanya hanya mengambil 1.200 responden gitu, bisa dibayangkan. Jadi, tapi itu sebagai satu metode ya sah saja. Tapi nanti pada pemilu yang nyoblos, yang menjawab, ya kan, yang memutuskan pilihan itu adalah setiap orang gitu. Nah, jadi jawaban-jawaban tersebut memang menghormati lembaga survei. Kembali ke soal acara yang kemarin, kebetulan Rizwan Channel ya bertemu dengan beberapa orang yang selama ini secara sabar mengawal Mas Anies ya, diantaranya seperti yang diwawancara di depan tadi Andi Ujok Sinulingga, wajahnya nampak fresh karena selama ini ya salah satu ujung tombak yang berargumentasi, berdebat di layar kaca maupun di sosial media tuh. Kemudian ketemu juga Ges Khalifah. Ya, itu sudah kondang sekali sebagai Anies garis keras ya kan, AGK. Kemudian juga ada aktivis Go Anies ya, itu Go Anies itu Sirajuddin ya, Abdul Wahab dan Benny Pramula. Benny Pramula ini tokoh milenial Muhammadiyah yang mulai bergerak juga mengerahkan jaringannya untuk mendukung Mas Anies. Jadi tokoh milenial Muhammadiyah itu, Mas Benny ini bikin organ namanya MU, Perubahan Indonesia. Jadi milenial untuk perubahan, itu namanya gitu. Nah itu wawancaranya dihadirkan di sini ya. Demikian, terima kasih kawan baik semua.